Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan pertama kita akan mengawali dengan langsung masuk ke materi inti tentang materi metode penelitian. Karena saya pikirnya karena materi mata kuliah metode penelitian hukum pidana ini lebih kepada praktis sebenarnya ya, maksudnya lebih kepada bagaimana penyusunan proposal, jadi mata kuliah praktek sebenarnya. Hanya saja mungkin beberapa kali setengah semester atau beberapa 8 atau 5 sampai 7 kali pertemuan saya akan memberikan materi, dan setelah itu nanti kalian akan kalian akan menyusun rancangan proposal dengan memakai panduan kuliah teori yang kita terima pada pertemuan sebelumnya. Jadi sekedar informasi untuk mata kuliah metode penelitian hukum mungkin sama dengan metode penelitian hukum secara umum, hanya saja ini akan difokuskan bagaimana menyusun proposal ya, proposal penelitian hukum ya. Nanti sambil jalan saja bagaimana saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun suatu proposal penelitian, dimulai dari pemilihan judul, perumusan masalah, tinjauan pustaka, teori, kemudian analisis datanya dan seterusnya. Ya, itu gambaran saja untuk mata kuliah metode penelitian hukum pidana. Ya, kemudian kita akan melanjutkan kepada materi, dan untuk SAP-nya nanti berikutnya akan saya bagikan karena ini belum rampung, tetapi memang kita harus segera membahas mata kuliah ini di awal karena kita sudah ketinggalan 1 kali pertemuan. Untuk mata kuliah ini juga akan kita lebih fleksibelkan, jadi bisa saja nanti akan kita padatkan. Misalnya 1 kali pertemuan itu nanti akan saya berikan materi yang JP-nya 2 kali tatap muka seperti itu. Ya, baik, akan saya mulai dengan slide pertama tentang apa yang dimaksud dengan metode penelitian hukum sebenarnya. Jadi, sebenarnya metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah. Kenapa dikatakan suatu kegiatan ilmiah? Karena proses untuk melakukan penelitian ilmiah itu punya syarat-syarat tertentu, punya kriteria tertentu, dan punya teknik serta metode tertentu. Maka penelitian hukum ini sebenarnya suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang butuh untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Jadi begini, sebelumnya kan sudah belajar bagaimana bagaimana caranya melakukan penelitian hukum itu. Artinya kita melakukan penelitian karena sesuatu. Jadi adanya sebab akibat, ya, adanya sebab akibat. Orang melakukan penelitian itu karena adanya gejala-gejala hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan kata lain, orang melakukan penelitian hukum karena ada masalah. Nah, gunaan penelitian hukum itu adalah untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi dalam memecahkan masalah tersebut dibutuhkanlah metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan apa yang akan kita teliti. Misalnya, kita akan meneliti tentang anak, ya. Kita akan meneliti tentang anak dari unsur tindak pidana, ya, dari unsur tindak pidana. Tentu pada saat kita akan melakukan penelitian tentang anak dari perspektif hukum pidana, maka kita akan mencari teori-teori yang pas dengan penelitian kita. Misalnya kalau tentang anak itu teori yang bisa dipakai, misalnya undang-undang perlindungan anak kah, atau tentang definisi tentang anak kah, definisi tentang HAM kah, maksudnya teori tentang HAM kah, tentang anak kah, atau tentang perlindungan hukum kah, hak asasi manusia kah, before the law, dan seterusnya. Maka itulah sebenarnya penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah
yang dilakukan dengan cara tertentu. Caranya seperti apa? Harus metodis, harus sistematika, harus tersistematis, kemudian membutuhkan teori-teori, dan yang paling utama adalah apa tujuan penelitian itu dilakukan. Ya kalau tujuan itu tidak memiliki, kalau penelitian itu tidak memiliki tujuan, untuk apa dilakukan? Misalnya tadi yang saya sampaikan bahwa mengapa orang melakukan, misalnya meneliti tentang anak. Orang meneliti tentang anak misalnya dari perspektif apa ya, misalnya tentang nafkah anak. Nah, tujuannya untuk melakukan penelitian terhadap hak nafkah anak agar supaya kajian tentang perspektif nafkah anak itu punya dasar-dasar teori dan dasar-dasar hukum yang jelas. Maka sekali lagi bahwa penelitian hukum itu harus memiliki tujuan, harus tersistematis, dan harus metodis, punya kerangka-kerangka tertentu. Kemudian syarat penelitian hukum. Jadi syarat-syarat dari penelitian hukum ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah penelitian tersebut harus dipahami konsep dasar ilmu pengetahuannya. Maksudnya begini, dalam melakukan penelitian hukum ada metodis, ada dasar pemikiran. Itu yang paling penting. Jadi harus dipahami konsep dasar ilmu pengetahuan yang berisi sistem dan ilmu. Jadi orang ketika melakukan penelitian itu tidak beranjak dari hal yang kosong, tetapi dia sudah punya gambaran, dia sudah punya konsep, dia sudah punya pengetahuan awal tentang apa yang akan diteliti. Nah, setelah mereka memiliki pemahaman awal atau runtutan keilmuan yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti, maka harus diimbangi dengan teknik atau metode metode yang tepat untuk memecahkan persoalan tersebut. Jadi 2 hal pokok yang penting yang harus dipahami ketika melakukan penelitian hukum. Yang pertama adalah memahami konsep dasar ilmu pengetahuan yang berisi sistem dan ilmunya, dan metode penelitian, disiplin ilmu, dan metodenya. Ya. Jadi pertama harus memahami syaratnya, harus memahami konsepnya, kemudian harus memahami metodenya. Ini kan saling berkaitan ya. Mesti 2 hal yang terpisah tapi berkaitan. Satu berkaitan dengan teorinya, satu berkaitan dengan teknisnya. Seperti itu. Nah, kemudian beberapa pendapat menurut pakar hukum tentang kajian hukum ini kenapa saya ada pemaparan tentang kajian hukum menurut beberapa tokoh, karena salah satu tokoh dalam penelitian yang banyak membahas tentang sosiologi hukum itu adalah Sajitola Harjo. Maka sebenarnya penelitian hukum tersebut karena kita ingin meneliti gejala-gejala sosial, gejala-gejala hukum yang ada di masyarakat, maka kita perlu memahami dulu bagaimana kajian hukum menurut Sajitola Harjo. Meskipun sebenarnya penelitian hukum itu tidak hanya berkaitan dengan gejala-gejala sosial, karena sebenarnya dalam penelitian itu secara umum dalam penelitian hukum itu ada 2, ada penelitian empiris dan ada penelitian normatif. Ya, jadi ada penelitian perpustakaan dan ada penelitian lapangan. Nah, kembali kepada definisi hukum menurut Sajitola Harjo adalah jika kita melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini kan senantiasa berusaha untuk mengkaji hukum yang harus memiliki nilai tertentu. Jadi, jika kita flashback kepada pelajaran di awal tentang definisi hukum, itu kan ada banyak sekali definisi. Bahkan menurut salah satu pakar hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak bisa didefinisikan saking banyaknya definisi-definisi tentang hukum ya. Namun kita tidak akan bebas nilai, kita pasti akan mewakili salah satu dari sekian banyak definisi tentang hukum. Maka mengapa Sajitola Harjo mengatakan
hal tersebut, karena jika kita memiliki frame cara pemikiran hukum tertentu, itu akan berakibat terhadap metode penelitian yang akan kita gunakan. Jadi cara kita untuk melakukan penelitian didasarkan terhadap pemahaman hukum kita. Taruhlah misalnya hakim nih ya, hakim kan juga melakukan penelitian hukum sebenarnya. Misalnya hakim, ada dua cara berpikir hakim. Ada cara berpikirnya itu cenderung positivistik, ada cenderung sosiologis, ya. Nah, dari kedua cara berpikir yang hakim ini akan berakibat terhadap putusannya. Nah, pada saat hakim ini memiliki cara berpikirnya masing-masing, ya, cara mereka untuk melakukan penelusuran terhadap kasus itu juga akan dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Misalnya, tadi kembali ke nafkah anak, ya, kita ingin kaji nafkah anak. Jika cara berpikirnya hakim tersebut adalah positivistik, ya, maka segala hal yang berkaitan dengan normativisme tentang hak anak itulah yang akan menjadi bahan dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Lain halnya kalau cara berpikir hakim itu sosiologis, ya, cara berpikir hakim itu sosiologis. Ketika dia melakukan telaah terhadap kasus itu, maka pendekatan hukumnya itu akan lebih kepada masyarakat sosiologis, mengungkapkan kondisi-kondisi tertentu. Itu akan berpengaruh terhadap putusannya. Begitupun dengan penelitian hukum. Seperti itu. Jadi kalau penelitian hukum kita itu adalah normatif, ya, misalnya penelitian hukum kita itu cenderung tema ajaran normatif, maka kajian-kajian hukum juga kita akan membahas ke sana. Jangan misalnya metode penelitian hukum kita adalah normatif, tetapi teori yang kita pakai adalah sosiologis, itu salah secara keilmuan. Maka hal yang penting harus kita pahami ketika kita ingin melakukan penelitian hukum itu harus sistematis, metodis, dan terstruktur, dan harus sesuai dengan teorinya. Jadi kalau metode yang kita pakai itu adalah normatif, maka kita juga memakai teori-teori yang berkaitan dengan teori normatif. Contoh misalnya, penelitian kita adalah normatif, metodenya normatif, maka teori yang kita gunakan bisa juga positivisme hukum. Seperti itu. Nanti akan kita bahas selanjutnya, karena itu sudah pembahasan agak tingkat tinggi. Ini baru pengantar saja akan saya sampaikan, yaitu ini masih lanjut tentang kajian menurut Sacipta Audio, bisa dibaca sendiri. Saya lanjutkan saja ke jenis-jenis penelitian hukum. Ya, jenis-jenis penelitian hukum itu seperti yang saya sampaikan bahwa jenis-jenis penelitian hukum itu ada dua. Ada penelitian hukum normatif atau disebutnya doktrinal, dan ada penelitian hukum empirik atau non-doktrinal. Kalau bahasa awalnya, penelitian hukum empirik itu adalah penelitian hukum lapangan atau sosiologis. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik? Ya, bisa kita lihat slide berikutnya. Ya, jadi penelitian hukum doktrinal atau normatif merupakan penelitian hukum yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari deskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang berikut ajaran atau doktrin mendasarinya. Maka sebenarnya penelitian hukum normatif atau doktrin ini lebih kepada penelitian hukum secara teks, atau bahasanya kita bisa sederhanakan penelitian literatur atau penelitian literer. Apa yang menjadi objeknya kebanyakan dari penelitian hukum normatif itu adalah undang-undang, ya, undang-undang atau ajaran-ajaran hukum undang-undang, ya, undang-undang yang didasari oleh ajaran-ajaran atau teori-teori hukum tertentu yang membackup penelitian normatif tersebut. Itu yang tadi saya sampaikan. Jika penelitiannya itu adalah undang-undang atau normatif, maka carilah teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
seperti itu. Ya, itu penelitian hukum doktrinal atau normatif. Kemudian non doktrinal atau sosiologis. Jadi penelitian hukum non doktrinal sebenarnya penelitian hukum yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak di dalam kehidupan sehari-hari atau fakta-fakta tersebut sebagaimana telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat. Singkatnya, bahwa penelitian hukum non-doktrinal atau non-normatif atau penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang mencoba untuk menyingkap gejala-gejala hukum yang terjadi di dalam sosial. Jadi ini lebih kepada penelitian lapangan sebenarnya, ya, lapangan sebenarnya yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi atau fakta-fakta kehidupan sosial masyarakat di suatu daerah, seperti itu. Ya, kemudian lebih lanjut tentang spesifikasi penelitian. Tadi kan kita sudah memberikan definisi dari dua jenis penelitian hukum yang secara umum. Nah, sekarang kita akan mengkaji penelitian hukum doktrinal atau normatif. Jadi itu tadi penelitiannya. Ini spesifikasi atau jenis-jenis dari penelitian hukum non doktrinal, doktrinal atau normatif. Maaf. Jadi penelitian hukum doktrinal atau normatif itu ada banyak sekali ragamnya. Ada penelitian terhadap inventarisasi hukum, ada penelitian tentang penemuan asas-asas hukum, ada penelitian hukum in concreto, dan ada penelitian hukum terhadap sistematika hukum, ada penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, perbandingan hukum, dan konsistensi hukum. Ya, ini jenis atau ragam atau spesifikasi dari penelitian hukum normatif atau doktrinal. Ya, jadi besok ketika kalian melakukan penelitian, misalnya penelitian tentang asas-asas hukum, maka metode yang digunakan adalah harusnya metode normatif. Ya, kecuali misalnya kalau dia mengkaji ada pendekatan lapangannya, maka itu bisa saja yuridis sosiologis. Tetapi jika murni mengkaji dari aspek asas-asas hukum terhadap suatu peraturan misalnya, maka itu jatuhnya kepada jenis penelitian normatif atau doktrinal. Ya, seperti itu. Jadi kan jenis atau ragam dari penelitian hukum itu udah banyak sekali sebenarnya. Ini baru tentang penelitian hukum normatif atau doktrinal, belum yang penelitian sosiologis. Jadi penelitian-penelitian hukum seperti asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum itu jatuhnya pasti nanti harus menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, seperti itu. Ya, ini mungkin gambaran sedikit tentang penelitian pengantar penelitian hukum. Bisa sambil dibaca materinya karena saya sudah berikan, ya, sambil dibaca materinya. Untuk penjelasannya saya pikir kita cukupkan dulu, nanti bisa sambil kita diskusikan, ya, tetapi yang pasti memang harus rajin membaca, dan paling utama saya wajibkan untuk memiliki buku metode penelitian hukum, ya, minimal satu lah, ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk pembahasan pengantar metode penelitian hukum. Lebih dahulu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.